Ini tuh yang lagi gue alamin. Jadi idle time tuh menurut gue agak lumayan tricky buat gue, Pak. Gue takut jadi zona nyaman sebenarnya, karena gue nggak ngelakuin kan, gue pasif banget takutnya kan. Karena ada aja orang yang selalu berhasil gitu buat nge-apply kerjaan, mulai dari LinkedIn-nya, terus portofolionya, terus juga cara dia bikin CV dan segala macam. Kayaknya itu tuh emang harus dipelajari deh. Oke, halo semua, selamat datang di our first episode podcast YOI Network bersama gue Iksan dan Anantio. Halo. Ya, ini adalah episode pertama kita, remote podcast ya. Jadi gue berada di tempat gue dan Tio berada di tempatnya sendiri. Jadi kita nggak berada di satu tempat. Dan hari ini kita akan coba ngobrol episode pertama yang dimana menjadi keresahan kita berdua. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan. Gue tuh sebenarnya punya pertanyaan yang gue simpen sebenarnya dari kemarin. Oke. Gue mau nanya sama lo, apa sih rasanya setelah lulus kuliah terus jadi full time freelancer? Karena setahu gue, lo itu nggak pernah terikat di satu perusahaan yang punya jangka waktu lama gitu loh. Nah itu gue kepo aja gitu karena kebalikannya sama gue itu kan lulus kuliah langsung kerja di satu perusahaan dan stay lama banget gitu. Jadi gue pengen tahu apa sih rasanya jadi full time freelancer. Rasanya sebenarnya bebas ya. Jadi kayak lu nggak ada keterkaitan, nggak ngerasa banyak tanggung jawab juga sama instansi tertentu. Terus lu banyak punya free time juga buat explore apa yang ada di diri lu, yang pengen lu lakuin dan segala macam gitu. Biasanya tuh dalam setahun gue ya minimal 2-3 project aja. Habis itu udah gue bisa jalan-jalan, traveling segala macam, ngelakuin apa aja yang gue suka gitu. Kayak sekarang gitu. Cuman di balik kebebasan itu semua pasti ada nilai kontranya juga kan gitu. Nah, satu kalau misalnya ada beberapa case kayak kemarin tiba-tiba COVID atau sekarang pemilu gitu, itu kan kayak agak lumayan susah ya. Karena gue bergerak di bidang event dan biasanya untuk tahun-tahun kayak gitu, tahun-tahun yang ya mungkin kalau misalnya yang pemilu ini kan udah diekspektasikan kan, gue udah bisa kayak siap-siap dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya COVID kemarin kan tiba-tiba struck gitu kan, gue nggak tahu sih harus gimana kemarin gitu. Jadi ada suka dukanya lah gitu. Tapi yang paling gue alamin, banyak sukanya banyak dukanya. Sekarang gue lagi ngalamin dukanya sih. Kemarin kan kita kan satu kampus Pak, jadi kan lo itu teknik industri kan, terus sekarang bergerak di bidang event organizer. Itu menurut sepengetahuan gue agak lumayan jauh ya. Itu pilihan lo buat nyemplung di dunia event atau nggak sengaja kecemplung aja? Boleh ditarik dikit nggak gimana awalnya lo bisa masuk ke dunia itu, terus juga kenapa akhirnya lu memilih untuk ya udah gue kerjain ini aja deh gitu. Baik lagi sih, kayak akhirnya gue sadar kayak gue lumayan idealis pada saat itu. Jadi gue sempat ada PKL kan gitu. Jadi kayak intern gitu, dan gue ditempatkan di manufaktur waktu itu, di pabrik. Karena turunan industri itu ada dua Pak. Kalau misalnya nggak di manufaktur, yang biasanya pabrik-pabrik gitu. Kalau enggak, lu bergerak di bidang jasa gitu. Nah, somehow gue tuh suka banget sama environment services gitu. Kayak menurut gue ini gue banget gitu, buat ketemu sama banyak orang gitu, denger masing-masing ceritanya mereka, terus kayak manage orang-orangnya juga dan segala macam gitu. Menurut gue ya kayaknya gue suka banget ngelakuin hal itu gitu. Jadi akhirnya setelah lulus itu gue coba untuk explore diri gue itu di bidang services gitu. Nah, kebetulan waktu itu tuh gue diajak sama senior gue buat nyemplung lah di dunia multi event gitu. Waktu itu 2017 akhir gue join Asian Para Games. Nah, semenjak saat itulah akhirnya kayak gue ngerasain enaknya kerja di bidang multi event, apalagi event-event
yang sebesar itu ya gitu. Apa ilmu yang bisa lo terapin, ilmu lo kuliah ke dalam kerjaan lo sekarang? Yang paling bisa gue tuh bukan tipikal yang akademis banget ya, jadi gue nggak tahu kalau misalnya POV dari akademis yang semestinya seperti apa. Cuman yang gue tahu kalau misalnya teknik industri itu harus mengefisiensikan waktu sama mengefektifkan prosesnya gitu. Jadi itu yang selalu gue terapin sih di setiap flow proses yang ada di divisi gue atau di event tersebut gitu. Jadi kebanyakan gue tuh berkecimpung di bidang akreditasi. Akreditasi itu ya turunan pasti produknya itu kartu akses kan. Nah tapi sebelum kartu akses itu kita produksi, itu kan kita bakal ngegather banyak informasi kan dan data diri gitu. Nah itu tuh yang gimana caranya kita ngebuat si flow dari yang data dipegang sama orang sampai kita dapat, sampai kita proses, sampai akhirnya kita bisa nge-produce itu kartu, itu yang selalu gue efisiensikan gitu. Karena memang ya challenge-nya setiap event gue tuh pasti beda pak, dinamikanya kan gitu. Karena setiap event tuh pasti dipegang sama beda-beda orang gitu, dan setiap orang juga pasti punya kebijakan yang beda-beda juga gitu. Beberapa tahun belakangan tuh multi event tuh sangat last minute project banget gitu. Itu challenge terbesar sih gitu. Dan yang kedua adalah gimana caranya buat nge-transfer knowledge atau jadi gini, kalau biasanya kan nah multi event tuh agak lumayan tricky karena lu cuman project base ya. Terus biasanya event-event pemerintah tuh kadang nggak tentu juga kan, kayak lu dapatnya berapa gitu, kontraknya seperti apa dan segala macam gitu. Jadi gue nggak mau ngambil resiko untuk memperkerjakan orang-orang yang memang pengalaman dan udah lumayan profesional gitu. Jadi cara gue adalah karena kadang ada beberapa daerah juga ya, gue akhirnya merekrut tenaga-tenaga lokal yang notabene masih kayak fresh graduate yang kayak gitu-gitu pak. Nah anak-anak ini kan masih agak lumayan kosong ya, maksudnya masih belum ada pengalaman sama sekali gitu. Dia cuman tahu apa yang ada di kuliahnya doang gitu, belum ada experience di dunia profesional kan. Nah jadi itu sebenarnya tantangan sih, tapi at the same time ya kayak gue nggak ada beban juga untuk kayak mereka expect high salary gitu. Jadi kurang lebih itu sih gitu. Agak lumayan juga, tricky juga untuk manage orang dan transfer knowledge dengan waktu yang sesingkat itu. Oke, berarti balik lagi nih ke pertanyaan awalnya. Berarti lo happy nih dengan kerjaan yang lo jalanin sekarang? Pilihan jadi freelance, terus juga dunia yang akhirnya jadi jadi keseharian lo kayak gitu. Happy. Ya kalau ditanya ada penyesalan ya hampir nggak ada gitu, karena gue ngejalaninnya ya memang sesuai dengan apa kata hati gue kan. Cuman ya seiringnya waktu kadang kan beda kan. Maksud gue kalau misalnya lo ngerinti karir di tempat yang memang udah pasti gitu, kayak lo pasti dapat jaminan gitu. Dan mungkin kalau compare sama teman-teman gue yang di angkatan gue ya mereka udah di level yang misalnya manajer lah atau apalah gitu. Ya ada satu waktu yang kayak gue ngiri juga sih, maksud gue kayak lo udah nggak perlu mikirin kayak bulanan lo gitu, kayak lo udah nggak perlu fight buat kayak lo dapat project apa enggak gitu. Lo nggak usah harus pitching sana sini, personal branding, terus kayak meeting yang nggak jelas gitu. Ya kayak in daily basis kayak lo bangun, lo udah tahu kayak apa yang harus lo lakuin, lo berangkat kerja gitu. Ya at least ada sesuatu yang lo lakuin di meja kerja lo tuh, meja kantor lo, entah itu meeting lah apa segala macam gitu. Dan ya itu kan maksudnya kayak pastilah kayak tiap bulan lo dapat salary dan segala macam. Kalau gue kan enggak gitu, kayak gue harus pinter-pinter nyari peluang kan gitu. Ya itu sih sebenarnya pak, happy atau enggaknya ya.
Cuman ya karena balik lagi ada risiko kan setiap hal yang lo ambil dalam hidup lo gitu. Karena gue udah akhirnya waktu itu memutuskan gue harus profesional di bidang ini gitu. At least gue harus achieve something lah yang udah gue pertaruhkan beberapa tahun silam gitu. Kurang lebih 6 atau 7 tahun lah gue berkarir di dunia per-eventan ini ya gitu. Dan eventnya ya memang event sports yang ya lo tahu sendiri gue suka banget gitu. Jadi ya gue ada menaruh harapan sedikit lah di job field ini. Iya, iya, iya. Tapi gue boleh komentar dikit sih terkait yang lu bilang tadi ya. Karena mungkin ketika lo ambil pekerjaan yang 9 to 5 kantoran dan semua hal yang lo idam-idamkan lah dari sisi freelance, kadang dari sisi kita sebagai pekerja juga ngiri juga sebenarnya dengan pekerjaan freelance yang memang pekerjaannya itu based on project, timelinenya jelas, terus nggak harus maintain selama bertahun-tahun. Terus kayak ya kita setelah event tuh ada report, abis report selesai terus new project kayak gitu. Jadi kadang sebagai pekerja yang harus datang jam 9 pagi ke kantor itu sebuah apa ya? Sebuah kenikmatan juga buat bisa ngerasain freelance. Tapi ya gitu ya, selalu ada dua perspektif yang berbeda. Ternyata bukan pekerjaannya atau tempatnya sih yang bikin kita kadang nggak happy ngejalaninnya, tapi kita itu tuh terperangkap di dalam sebuah zona nyaman. Nah ini nih yang sebenarnya orang-orang bisa bilang sih, iya orang-orang bisa bilang kayak lu tuh harus keluar gitu dari zona nyaman lu harus bisa move on, lu harus bisa improve dan lain-lain. Tapi kadang untuk lu tahu lu berada di zona nyaman, itu lu harus punya masalah dulu, lu harus dapat masalah dulu gitu. Lu harus dapat problem dulu. Ketika lu dapat masalah itu, lu baru bisa konklusiin, oh ternyata gue berada di zona nyaman. Karena selama proses lu bekerja ataupun lu menjalani hidup di zona nyaman lu itu sebenarnya lu nggak sadar kalau lu tuh berada di zona nyaman kayak gitu. Nah kebetulan akhir-akhir ini gue tuh mendapatkan satu challenge di hidup gue yang akhirnya gue bisa nyimpulin ternyata beberapa tahun terakhir ini gue tuh udah terlalu berada di zona nyaman kayak gitu. Dan sekarang gue berasa gue itu nggak bergerak gitu. Gue itu cuman mantep di satu tempat aja gitu, nggak ada progres yang gue lakuin untuk hidup gue, untuk karir gue, untuk keluarga dan lain-lain kayak gitu. Kalau dari lu sendiri boleh ceritain nggak kayak awal kan lo di Ilkom kan yang gue kenal kan, seorang Ihsan Aprido yang kayak reputasinya udah lumayan oke banget sih waktu itu gue lihat dari himpunan-himpunan, bikin project di BEM segala macam. Sampai akhirnya ya waktu itu gue iri juga sih, maksudnya ngelihat karir lo Pak yang tiba-tiba cepet banget sampai jadi produser gitu di satu perusahaan. Boleh ceritain nggak kayak prosesnya gimana waktu itu? Nah, sebenarnya bekerja itu adalah sebuah plan B sebenarnya di hidup gua, karena ketika lulus kuliah itu tuh gua punya angan-angan buat bikin satu production house pada waktu itu. Itu di tahun 2016 ya lulusnya ya. Nah, gue itu bercita-cita untuk kayaknya gue bisa deh ngerjain A sampai Z production ini. Kenapa nggak gue coba bikin aja gitu kan. Nah, ternyata seberjalannya waktu setelah hampir 6 bulan gue coba untuk ngebuat production house ini, ternyata ada satu yang gue nggak punya. Yang gue nggak punya adalah channel dan link. Nah, hal itu semua yang nyebabin akhirnya gue stuck. Gue nggak tahu lagi harus jualan kemana, terus services yang kayak gimana biar bisa berkembang bisnis yang gue kerjain. Nah, hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk bekerja. Karena sayang kan, udah lulus kuliah tapi ijazahnya nggak dipakai untuk bekerja. Jadi ada apa ya? Ada perasaan kayak, kayaknya gue kerja aja deh kayak gitu. Nah akhirnya gue putusin buat kerja setelah 6 bulan berusaha struggling untuk ngebuat si production house ini. Gue akhirnya
tanya senior gue, lagi-lagi ya senior kita itu channelnya juga sangat-sangat berguna sih setelah lulus kuliah. Jadi gue tanya, ternyata ada, gue apply. Dan gue inget banget ketika apply itu gue bilang sama temen gue, waktu itu yang sama-sama ngebangun production house ini, gue bilang, namanya Amal, gue bilang, Mal, gue kerja 6 bulan aja. Karena kontraknya kan cuma 6 bulan waktu itu. Oh gitu. Nah setelah 6 bulan, iya gue bilang setelah 6 bulan gue bisa ngumpulin duit setiap bulannya. Minimal gue bisa nabung deh ini setiap bulannya 1 juta kayak gitu. Jadi setelah 6 bulan gue dapet 6 juta. Kita bikin passion project yuk setelah 6 bulan ini. Kita bikin film atau bikin short movie. Atau bikin komersial yang apa namanya non official gitu. Tapi ternyata setelah 6 bulan pekerjaan gue nggak berhenti sampai sekarang. Itu udah hampir 7 tahun. Dan no regret sebenarnya, tapi kadang lucu aja sih ngelihat idealisme gue perlahan-lahan Runtuh. bukan runtuh Pak, tapi nge-shape. Nge-shape. Oke. Iya, bentuknya ke arah sesuatu yang ideal secara kebutuhan. Kayak gitu, gue bisa bilangnya Tadinya kayak gitu. idealis mentok, sekarang idealis realis ya. Iya, idealis realis. Jadi memang awalnya gue itu pengen independen, bikin karya, pengen dikenal dengan karya yang gue kerjain. Tapi akhirnya gue kerja, selama kerja pun mimpi gue tetap ada sebenarnya, gue bikin karya juga selama kerja ya. Tapi ya sampai sekarang gue tetap bekerja, dan udah 7 tahun dari statement yang gue sampein pertama kali gue masuk kerja itu. Dan akhirnya gue itu tadi balik lagi ke statement gue tadi, akhirnya gue mikir oh ternyata gue tuh berada di zona nyaman beberapa tahun terakhir ini, dan itu tuh emang udah nggak sehat lagi gitu loh. Karena kita kan pasti, kita nggak bisa lah bilang kita jangan bandingin diri kita dengan orang lain. Kalau menurut gue itu sesuatu yang lumrah dan alami lah terjadi di setiap orang yang punya ambisi. Iya. Kalau orang nggak punya ambisi, oke lah, dia nggak akan bandingin diri dia sama orang lain. Tapi kalau lu punya ambisi, pasti lu punya role model, lu pasti punya rival, lu pasti punya saingan, pasti ada orang yang lu look up for itu kan, kayak lu pengen jadi orang itu kayak gitu. Dan untuk jadi orang itu kan pasti banyak usaha atau effort yang lebih yang harus lu lakuin. Nah jadi ketika gue ngelihat sekitar gue, orang-orang yang kemarin dulu itu sempat bareng gue memulai karir, meniti karir, sekarang ternyata lonjakannya mereka terlalu jauh dari apa yang gue kerjain. Nah akhirnya gue ngerasa kayak oke, berarti gue emang sedikit tertinggal. Tapi gue nggak nyalahin diri gue sih. Gue bersyukur dan gue nikmatin, gue coba serap apa yang bisa gue lakuin untuk ngejar hal itu kayak gitu. Iya. Gue setuju sih. Maksud gue kayak teman, saingan, rival, mentor tuh harus ada di karir path lo, biar lo tuh jadi makin sehat aja dan dewasa gitu. Iya benar. Iya kan. Nah tapi tadi kan kita udah ngobrol kayak tentang apa yang kita lakuin dan masa lalu kita seperti apa gitu. Gue pengen tanya sebenarnya kayak, since lo tadi nyinggung sedikit tentang goals dan project-project yang sebenarnya pengen lu bikin gitu. Goals apa aja sih yang akhirnya dari semasa lu tahu pengen ngelakuin itu tuh, atau mungkin semasa kuliah sampai sekarang yang belum tercapai, Pak? Sebenarnya ada satu hal yang belum tercapai. Sebenarnya gue tuh pengen bikin film. Gue juga nggak tahu kenapa gue pengen bikin film, karena sebenarnya gue tuh dari SMA tuh udah, dan gue anak daerah Pak. Bisa kuliah ke Jakarta itu karena beasiswa. Dan salah satu modal gue waktu itu adalah gue itu bisa bikin film, short film. Nah short film anak daerah lah, lu tau kayak gimana kan. Dan sempat waktu itu gue tuh menang gitu loh, menang di Jakarta. Itu tuh sebuah prestasi banget lah bagi diri gue gitu. Nah seberjalannya waktu gue itu pengen, kayaknya gue harus bikin film deh. Karena memang cita-cita gue itu ketika SMA pengen jadi filmmaker kan. Pengen banget deh gue pokoknya. Nama gue tuh ada di bioskop, terus kayak di akhir film tuh ya lo direkturnya gitu, atau di awal film ada nama lo gitu. Itu kayak
sebuah impian yang sampai sekarang tuh masih ada lah gitu cahayanya, serpihannya tuh masih ada gitu loh, serpihannya masih ada. Cuman gue nggak tahu juga ya bisa terwujud atau enggak. Jadi itu salah satu mimpi yang sangat gue pengen wujudin sebenarnya. Makanya sekarang gue berada di zona nyaman dan sekarang gue mencoba untuk move on dari zona ini. Gue pengen bergerak. Kita lihatlah kayak gimana apa yang bisa gue lakuin kan ke depan. Nah ini pertanyaan juga buat lu Pak. Apa nih yang mau lo lakuin di hidup lo di umur lo 29 tahun? 29 ya? 29. Sama berarti kita ya? 29. Wah, agak personal nih. Jadi gue tuh sesimpel gue pengen punya bisnis, Pak. Karena sebenarnya dari keilmuan yang gue anut itu dan gue pelajari di teknik industri, itu tetap aja hal yang bikin gue senang tuh sebenarnya membuat produk gitu, dan ngelihat produk gue itu bisa dipakai dan bermanfaat lah buat orang-orang yang beli gitu. Jadi sebenarnya tetap sih gue pengen banget jadi entrepreneur, Pak, gitu. Ya lu tahu sendiri lah, gue kadang tuh di sela-sela idle time gue itu kan gue pasti mencoba kan untuk membangun sebuah bisnis gitu. Cuman somehow ya idealisme yang membunuh gua sih. Gitu. Ya, itulah. Tapi ya gua sedang belajar juga untuk menjadi idealis dan realis at the same time. Jadi itu, dan gua percaya mungkin di percobaan kesekian kalinya ya gue bakal berhasil sih gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya impian gue yang belum terwujud. Karena ketika gue punya bisnis itu tuh gue udah bukan menjadi apa ya? Maksud gue pikiran gue, pola pikir gue tuh udah jadi bisnis owner kan, yang menurut gue udah lebih advance lah dibanding kayak lu kerja sama orang gitu. Itu sih, dan mungkin ya banyak juga tanggung jawab yang harus dibebankan kepada lo, karena ada orang-orang juga kan yang mencari rezeki dari bisnis lo juga gitu. Iya, betul. Cuman betul, itu, tapi privilege-nya adalah lo punya waktu luang tuh yang agak lumayan fleksibel gitu, dan lo bisa ngatur sendiri gitu. Jadi ya itu cita-cita gue sih untuk tetap punya privilege free time ini di hidup gue. Itu sih. Tapi sampai sekarang nggak ada pikiran buat kerja kan sama orang? Ini tuh yang lagi gue alamin. Jadi idle time tuh menurut gue agak lumayan tricky buat gue, Pak. Gue takut jadi zona nyaman sebenarnya, karena gue nggak ngelakuin kan. Gue pasif banget takutnya kan. Jadi sebenarnya gue sempet kayak ngejemput bola juga sih. Gue tuh nggak masalah sebenarnya sama kerja ya, Pak. Sama kerja sama orang itu sebenarnya nggak ada masalah, selama apa yang gue kerjain itu gue tetap masih bisa ngambil ilmunya, ngambil networkingnya gitu, ngambil pengalamannya, dan syukur-syukur well paid gitu. Nah jadi kayak di idle time ini gue sempet nyoba sebenarnya, gue kayak nanya-nanya, atau mungkin for your information, gue tuh nggak pernah berhasil saat nge-apply pekerjaan. Jadi mungkin itu problem gue juga sih. Gue nggak tahu salahnya di mana. Cuman tapi kayaknya itu sebuah seni deh, Pak, dari kerjaan itu. Karena ada aja orang yang selalu berhasil gitu buat nge-apply kerjaan, mulai dari LinkedIn-nya, terus portofolionya, terus juga cara dia bikin CV dan segala macam. Kayaknya itu tuh emang harus dipelajari deh, gimana biar kita bisa tembus di HR gitu. Iya, cuman tapi ya, gue nggak tahu ya, apakah karena mungkin hati gue yang setengah-setengah saat interview, jadi kayak nothing tulus banget gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya nggak keterima ya udah, memang ini jalan hidup gue dan gue bakalan suka banget gue ngejalanin ini gitu kan. Kayak gue nunggu project aja gitu. Nah itu sih. Cuman satu lagi, Pak, sebenarnya kebanyakan orang-orang yang gue tanyain ketika kayak lo ada nggak kerjaan buat gue, mayoritas tuh orang ngejawabnya kayak, aduh gue nggak bisa ngebayar lu gitu. Kenapa sih? Maksud gue kayak, gue tuh nggak masalah dibayar berapapun, yang penting itu tadi kayak parameter gue dapat
kerjaannya itu bisa terpenuhi gitu. Ya paham Berarti sih. nextnya lo harus bilang, Pak, bayar berapapun gue, ayo, yang penting gue bisa belajar gitu harusnya. Tetap sih, apa karena itu cuman kayak jawaban-jawaban klise doang kali ya? Gak tahu deh. Mungkin, iya. Mungkin memang lo ditakdirin buat bikin bisnisnya, Pak. Amin amin amin. Nah, yaudah kita move on nih ke obrolan selanjutnya. Ini adalah episode pertama kita nih, Pak. Ya. Kita berdua komit buat bareng bikin Yoi Network, terus juga kita bakal punya program masing-masing. Dan di program itu kita emang menyurahkan semua passion kita ke sana untuk di industri media lah, di industri media. Nah, kenapa hal ini penting bagi lo? Podcast ini penting bagi lo dan kenapa ini jadi menarik untuk dikerjakan menurut lo sendiri? Jawaban gue adalah gue tuh nggak pernah suka ngomong di depan kamera sebenarnya. Kayak ini adalah salah satu upaya gue untuk keluar dari zona nyaman gue juga sih, gitu. Karena gue selalu suka kayak hidup di belakang layar gitu, tanpa orang harus tahu gitu kayak background gue lagi ngerjain apa segala macem gitu. Hidup gue sebenarnya kan susah gampang kan, banyak susahnya juga gitu. Cuman branding yang gue taruh di sosial media gue apa segala macam gitu. Ya orang taunya gue jalan-jalan, kerja enak segala macam. Ya orang nggak perlu tahu lah kayak susah-susahnya gue kayak gimana kan gitu. Jadi itu satu ya, gue pengen keluar dari zona nyaman. Kedua, gue pengen kasih tahu kalau setiap cerita itu pasti punya dua sisi. Kayak termasuk cerita gue gitu, bukan cuman cerita senang yang lo lihat di layar kaca doang gitu. Ya sambil gue curcol sedikit lah tentang kayak apa aja yang gue alamin di hidup gue gitu. Nggak dunia berhak tahu juga sih, cuman ya kadang sih harapan gue adalah gue ketemu jawabannya dari cerita-cerita orang atau narsum yang bakal gue wawancarain nanti gitu. Tapi yang ketiga adalah gue pengen jadi teman yang suportif juga sih, terutama buat lu. karena gue nggak tahu ini podcast bakalan kayak gimana nanti. Maksud gue punya satu visi juga buat bikin podcast ini kan gitu. Cuman bukan gue sebagai narsumnya juga sih. Maksud gue tetap mau di belakang kamera gitu. Cuman karena gue tahu kayak kita berdua butuh untuk belajar bareng gitu. Butuh untuk scale up bareng juga, soft skill kita dan segala macam. Ya udahlah, atas nama pertemanan ini gue akhirnya beranikan diri. Iya. Emang sebenarnya fun fact juga, sebenarnya gue juga orang di belakang layar kan. Gue lu belakang layar banget kan. Iya, gue produser kan. Memang sangat tidak terbayangkan lah bagi gue untuk mencoba berada di depan layar ngomong kayak gini, terus juga kayak mewawancarai orang, terus belajar dari apa yang orang itu bicarakan kayak gitu. Karena biasanya gue adalah orang yang memastikan makanannya ada, kameranya ada, baterainya masih ada, datanya ke copy, terus bisa diedit, terus di deliver. Itu sampai sana aja sih. Gue nggak terlalu memikirkan isi kontennya lah. Itu udah emang bagian director ataupun kontennya, anak kreatifnya gitu. Tapi gue nggak tahu, tiba-tiba gue kepikiran kalau ada satu hal yang pengen banget gue lakuin, tapi gue butuh ngelewatinnya. Jadi gue tuh emang salah satu orang yang suka banget dengan dokumenter selain film fiksi ya. Oke. Jadi dokumenter itu tuh adalah sesuatu yang menurut gue selalu membuka mata gue dan selalu mencoba menyadarkan orang yang menonton film itu. Impactnya tuh kadang lebih besar daripada film fiction. Nah, dari banyaknya dokumenter yang gue tonton, gue itu tuh sangat terinspirasi gitu loh dengan cara mereka bercerita, dengan cara mereka menyajikan fakta, bagaimana mereka memulai dengan suatu problem, terus sudut pandang orang-orang yang berada di problem itu, terus juga
kadang kan film-film dokumenter itu nggak ada solusi Pak, mereka cuman kayak ngelempar, Iya. oh ini ada sesuatu masalah nih, yuk kita pikirin bareng. Kalau nggak ya ini ada satu masalah yang memang berat, belum selesai sampai sekarang, siapa nih yang harus bertanggung jawab kayak gitu kan. Nah dari itu semua gue ngerasa kayak gue harus belajar cara untuk bercerita, cara untuk ngomong, cara untuk storytelling yang bagus kayak gitu. Nah dimulai dengan gue harus terbiasa juga untuk ngomong di depan kamera. Gue ngerasanya kayak gitu. Ya. Jadi ketika gue bisa ngomong di depan kamera, harapan gue adalah gue bisa menyalurkan itu semua ke dalam sebuah bentuk audiovisual di dalam media kayak gitu. Jadi emang ini tuh adalah media belajar gue juga sebenarnya, sama kayak yang lu bilang tadi. Bareng-bareng kita scale up. Kita juga nggak tahu kan, podcast ini kan adalah suatu yang dalam tanda kutip sebenarnya udah agak tua lah di YouTube ya kan, di Dan YouTube atau di sosial media tuh, iya udah lumayan mainstream banget kan. Jadi kalau mau dibilang kita telat, ya mungkin telat juga, tapi nggak tahu juga bisa rame apa enggak kan. Iya kan, dengan storytelling yang ada. Nah itu sebenarnya salah satu yang gue kepo juga kayak gitu loh. Karena jujur aja Pak, gue itu mulai suka nonton YouTube itu kan dari pertama YouTube ada tuh, dari SMA berarti kan. Walaupun gue di daerah, di Sumatera, tapi gue tuh udah mulai nontonin YouTube tuh 2010, 2011 udah mulai nontonin YouTube tuh. Dengan kecepatan 3G di daerah kan. Terus 2012 ketika gue ke Jakarta, gue itu tuh sempet bikin konten yang semacam podcast semacam ini. Terus juga video-video yang kayak ngomong ke depan kamera, gue tuh sempet. Cuman ya lagi-lagi ya mungkin nggak into banget ke sana, terus skip 10 tahun sekarang, terus kita mau nyoba lagi ya nggak tahu ya siapa yang tahu kayak gitu loh, nggak ada yang tahu kan di dunia ini kayak gimana. Dan juga gue ngerasanya lu adalah orang yang paling sama kayaknya ya ambisi dan cara pandangnya ke suatu hal. Jadi gue kayak ngerasa kayaknya Tio bisa nih diajakin sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip nggak ada ujungnya nih, kayaknya bisa nih Tio nih. Gue ajakin aja deh. Pas gue chat lu, terus lu juga jawab langsung kayak oke, ayo gas, gue juga pengen bikin podcast lah. Pas banget berarti kan. Ya udah akhirnya kita bikin lah podcast ini, Yoi Network. Nggak boleh disebutin lah ya, nggak perlu disebutin lah Yoi-nya itu apa ya. Nggak usah. Aduh sinyal lu putus Pak. Kayak gitu. Putus lagi tadi. Iya makanya internetnya ya. Nah jadi itu memang pertanyaan besar juga sih Pak. Gue juga pengen buktiin juga ya. Telat nggak sih bikin YouTube atau nge-YouTube lah di tahun 2024 dengan orang yang tidak punya keahlian ngomong di depan kamera, tidak punya pengalaman memviralkan sebuah video, tidak pernah punya engagement yang tinggi di Instagram, di TikTok ataupun media sosial lainnya, tapi kita coba bikin sebuah konten, kira-kira kita bisa, satu sih konsisten sih, kita bisa konsisten nggak, dua ya beneran bisa nge-reach audience nggak gitu. Itu sih yang gue percaya Pak. Jadi kata telat tuh kadang bisa bikin atau ngebunuh plan kita sih. Jadi setuju. Menurut gue nggak ada kata terlambat di kamus manusia selama manusia itu mau mencoba kan gitu. Entah apapun hasilnya nanti ya udah let it be gitu. We're just living juga kok gitu. Kita cuma ngejalanin apa yang kita bisa lakuin aja di momen ini kan. Betul. Dan cherish the moment. Itu sih. Tapi ya itu sebenarnya gue nggak tahu, gue sama lu tuh kita kan bukan sahabat yang udah lama kenal juga nggak sih? Kita baru lulus loh Pak, baru deketnya Pak. Iya kan? Bener. Apa selama di kampus gara-gara apa enggak, gitu? Iya nggak pernah main bareng malah selama di kampus. Nggak pernah sama sekali. Masing-masing. Gitu. Nah tapi ya makin kesini sih kayak keresahannya, terus visi misinya gitu, cara kita buat menjalani hidup gitu. Kayak menurut gue kayak, wah gue agak lumayan grateful juga sih nemu sosok lo yang kayak gue suka banget energi positifnya Pak gitu. Jadi apapun yang lo lakuin gue bakalan support, termasuk di membuat podcast ini sih. Gitu. Sebenarnya obrolan kita bikin konten tuh udah lama ya Pak ya.
Iya, lama banget Dari lah. dari sebelum pandemi malah pernah kita bikin akun Instagram, foto-foto Iya. bareng. Oh, awalnya Iya, kayaknya memang fotografer ya? iya, awalnya foto-foto gitu karena kita kan emang di balik layar kan. Jadi kita masih tuh mencoba untuk di balik layar, coba Iya. bikin karya-karya, tapi akhirnya kita ngobrol juga tuh tahun lalu apa kalau nggak salah ya, apa ya pertengahan tahun lalu kayaknya media ini harus dimulai deh Pak dari sekarang. Lu bilang kayak gitu tuh ke gua. Iya. Media tuh adalah salah satu tools yang sangat penting di zaman sekarang gitu loh. Setiap Betul, orang tuh betul. pasti punya media gitu loh, bilang gitu kan. Nah, sebenarnya gue juga udah mulai tergerak tuh di sana kayaknya memang kita harus mulai bikin media dan branding diri kita gitu loh. You may not want to hear this, but the reason you don't know what you want is because you're not taking action. And the reason you're not taking action is because you're afraid of making the wrong choice. And you're afraid of making the wrong choice because you've bought into the idea that your purpose, your path in life is one particular thing. So now you believe that you have to get it right or you'll end up miserable. The irony, of course, is that this paralyzes you and prevents you from taking action, making you miserable. Because now you feel like you're wasting your potential and your life. And then you beat yourself up about it because now you feel like a failure. To break this cycle, you have to start taking more action. Because clarity follows action. And what's actually happening is that your discomfort of taking messy, imperfect action is disguising as indecision. I don't know what I want is usually code for I am too scared to allow myself to go after what I really want. And sometimes that fear and self-doubt can be so strong and create such an internal conflict that we literally feel like we just don't know what we want. When actually you do know, because otherwise you wouldn't be feeling so unfulfilled. Because that presupposes that there is a part in you that actually does know that you are meant to be doing something else. Begitu, Pak. Pendapat gue kalau misalnya lu tanya apa hal yang lo sesali di hidup di 29 tahun ini, itu adalah overthinking, Pak. Gitu. Jadi gue tuh terlalu banyak mikir, terlalu banyak planning, tapi actionnya tuh kadang-kadang hampir nol gitu. Karena ada beberapa ketakutan gue yang sebenarnya tuh nggak mungkin terjadi juga gitu. Atau dan ya akhirnya nggak terjadi gitu. Jadi itu sih menurut gue. Karena nggak dilakuin. Karena nggak dilakuin dan gue nggak mau nyoba dulu gitu. Jadi iya benar. Jadi menurut gue videonya bagus banget sih. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang punya visi misi ya dan punya mimpi ya bermimpilah gitu. Tapi lo harus tetap do action walaupun cuman less than 1% dari mimpi lo gitu. Iya. Sama kayak kita ngelakuin ini gak sih? Kadang kita mimpi kayak punya media dan segala macam gitu. Tapi lu gak mau ngelakuin apa-apa gitu. Iya, kalau gue sih lebih ini sih. Kalau gue tuh lebih praktikal ngelihat dari video itu ya, kayak kenapa lo nggak packing barang-barang lo dengan duit yang lo punya, lo pergi deh ke satu tempat, ke luar negeri atau kemana. Tapi kan ketakutan itu terlalu besar ya. Iya. Iya kan? Kadang lu mikir kan, maksud gue kayak wah nanti keluarga gue gimana gitu. Kalau duit gue habis bener-bener. gimana? Tiba-tiba ada Di sana kerjaan ketemu siapa? Ketemu siapa gitu. Terus Padahal resiko-resiko mungkin yang bakal dengan mungkin kita terjadi. memulai itu ada cerita lain kan di belakangnya kan. Pasti ada jalan lain, cuman kita nggak berani aja buat ambil keputusan yang sangat-sangat berat lah di hidup kita, karena kita tuh biasanya nggak mau ambil keputusan berat sih di hidup. Kadang kayak gue tuh gue ngerasanya gue itu nggak pernah ambil keputusan berat di hidup gue. Serius? Gue nggak ada. Gue itu ngerasanya apapun keputusan yang gue ambil itu adalah berkah petunjuk dari yang Maha Kuasa gitu, oleh Allah kayak gitu loh. Jadi misalkan gue berada di satu persimpangan, kayak bukan gue yang ngambil keputusannya gitu loh, kayak diarahin aja gitu. Kayak gitu. Jadi gue tuh ngerasanya belum ada kayak guanya yang enggak gitu, misalkan enggak atau iya gitu, enggak ada. Jadi gue kayak membiarkan gitu. waktu memberi. Iya, gue tuh kayak selalu memberikan waktu memberikan semesta lah bahasanya ya buat ambil keputusan itu. Cuman mungkin memang sebenarnya
gua juga sebenarnya yang ambil keputusan itu, kayak ada interesting gua juga di satu pilihan gitu, tapi tetap aja sih gua belum pernah gitu berada di satu titik atau satu perempatan yang memang menyuruh gua untuk mengambil keputusan itu gitu. Tapi kesini-sini beberapa tahun terakhir setelah akhirnya gua menikah, banyak hal akhirnya yang menjadi nyata, menjadi sesuatu yang harus emang gua ambil sebagai laki-laki kayak gitu. Nah itu juga sebuah proses kehidupan juga, akhirnya gua ketemu lah gitu. Kalau dulu gue SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, atau bekerja di mana, gue ngerasanya itu sesuatu yang dibukain aja jalannya gitu. Sama lagi. Nah, gue kan mungkin belum bisa relate, tapi gue pengen tanya satu hal. Kalau since tadi lu mentionin juga kan, apakah mengambil keputusan saat sebelum menikah sama setelah menikah itu jadi jauh berbeda? Betul, jauh berbeda. Jauh ya? Gue cepet jawabnya karena memang gua adalah orang yang tidak terlalu punya keinginan romantisme itu besar di hidup gua. Jadi gua tuh memang jarang banget deh punya pasangan, punya pacar gitu. Kebiasa tuh hidup sendiri, terus juga kebiasa itu ngambil keputusan apapun tuh sendiri kayak gitu. Jadi ketika gua akhirnya berkeluarga, ya keputusan yang biasanya gua ambil sendiri itu jadi harus berdua kan. Ada dua kepala di sana kan. Apalagi gue ini adalah tipe orang yang memang menganut demokrasi. Jadi walaupun gue terlahir sebagai laki-laki dari Sumatera, tapi gue nggak terlalu patriarki orangnya. Jadi memang gue pengen untuk mendengarkan, ya memutuskan semua itu bareng-bareng kayak gitu. Nah itu yang beda sih, itu yang beda. Dan itu sebuah challenge dan juga sebuah kesempatan juga sih untuk belajar seumur hidup ya. Ya ini beda lagi nih, masalah pernikahan beda lagi nih. Tapi mau ditarik ke sana nggak? Nanti aja, udah 50 menit kita ngobrol. Ada harapan nggak Pak untuk podcast ini? Harapan gue adalah gue pengen siapapun yang nanti nonton atau nggak sadar buat ketemu konten kita di momen apapun juga gitu. Gue harap sih kalian tetap bisa kayak ngambil ilmunya gitu. Karena gue pengen juga orang-orang yang nonton kita itu, ya gue gak berharap teredukasi sih. Cuman seenggaknya kan kalau misalnya prinsip di hidup gue Pak gitu, kayak lo tuh bisa aja belajar dari siapapun gitu tanpa lihat sosoknya. Betul, kan? setuju. Gitu. Jadi gue harap kalian juga punya mindset yang sedikit lebih ya sama sih ketika nonton podcast kita gitu. Karena ya being humble adalah salah satu cara buat lo sukses juga sih gitu. Dan being more mature juga gitu untuk ngadapin apapun di masalah di hidup lo gitu. Setuju. Lo gimana? Kalau gue ngerasanya gue dan lo itu adalah dua sosok orang yang mungkin penonton kita juga sama backgroundnya, umurnya, terus kerjaannya. Mungkin yang nonton ini juga sekarang tuh punya kesamaan lah apa yang kita rasain juga gitu. Dan podcast ini memang kita berdua pun komit ya, podcast ini tuh sebenarnya bisa digunakan sebagai media siapapun lah untuk sharing dan curhat di sini tentang quarter life crisisnya dia, terus di umur-umur 29 yang banyak anak-anak muda generasi Gen Z yang semakin aktif, semakin pintar, semakin berani dan pastinya lebih murah daripada kita. Itu pasti ngerasain nih persaingan-persaingan yang bakal ada ke depannya. Nah, pasti banyak banget sih penonton kita yang relate dengan konten yang bakal kita buat gitu. Karena permasalahannya tetap sama sih. Kita jangan sampai berada di zona nyaman, jangan sampai nggak bergerak walaupun sedikit, tapi ada sesuatu yang bisa nge-improve diri kita. Kayak gitu. Jadi gue berharap podcast ini tuh memang bisa menjadi wadah lah. Menjadi wadah untuk gue dan lo terutama untuk belajar dan teman-teman yang nonton juga kayak gitu. Dan gue mau nambahin sedikit sih Pak. Jadi ada beberapa segmen di channel kita yang
sebenarnya itu kita akan melibatkan orang-orang memang ahli dan profesional di bidangnya gitu. Jadi bukan cuma kita yang asal ngomong dan segala macem, tapi kita bakal bisa make sure lah kalian tuh bisa mengambil ilmu-ilmu atau cerita dari orang-orang yang benar-benar menjalani atau punya ilmu dari bidang tersebut gitu. Teman-teman, itu dia episode pertama kita. Lebih ke introduction sih tentang siapa kita gitu, apa aja yang pengen kita lakuin di channel ini gitu, dan visi misi kita juga ke depan untuk channel ini gitu ya. Balik lagi ke pernyataan gue sebelumnya, kalau misalnya kalian secara nggak sadar itu nemu channel ini, ya gue harap kalian tetap bisa mengambil apapun isi yang kita sajikan di channel ini gitu, in a positive way of course. Itu aja tentang sedikit cerita dari Tio dan Ihsan di episode pertama. Kita bakal coba untuk mengeksplor lagi dan bercerita kembali di episode selanjutnya. Tapi juga kita akan menyajikan beberapa segmen juga yang dimana kita akan membahas sedikit banyak tentang ilmu-ilmu lain. Ada soft skill, ilmu kehidupan, ada prinsip, dan cara kita untuk melihat perspektif dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan kita. Itu aja dari kami. We'll see you in the next video. Thank you. Oke, thank you teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng kalian ya. Hey. Bye.